Itu syubhat itu. Syubhat itu. Ya, syubhat. Kenapa? Karena yang 5 itu kewajiban yang 5 itu tidak boleh di satu saja kalau kita tinggalkan itu bisa jatuh kepada kufur. Nah, gitu. Itu syubhat. Dan banyak syubhat itu. Bahkan nanti masalah tauhid itu ada syubhat yang begitu banyak sampai ada ulama yang mengarang kitab namanya Kashfus Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat syaitan itu. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Itu jihad syaitan ada 2 tadi ya, melawan syahwat dan melawan syubhat. Kemudian yang ketiga tadi jihad melawan orang kafir dan orang munafik. Tingkatannya berapa? 4. Tingkatannya berapa? 4. Pertama, jihad melawan orang kafir dan orang munafik itu kita jihad melawannya dengan hati yang pertama. Dalam artian kita membenci mereka, tidak suka dengan mereka. Jangan pula ngefans, loyal kepada orang-orang kafir. Misalnya Donald Trump misalnya, dia jadikan apa? Fansnya yang disukainya. Nggak boleh. Atau misalnya Fir'aun sekalian. Sampai nama anaknya pun dibuatnya Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa nama anaknya? Abu Jahal. Allahu Akbar. Ngefans dia. Siapa nama anaknya? Ya, Qarun. Wih, luar biasa itu. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Jadi hati kita itu harus yang membenci mereka, kekufuran mereka yang mereka lakukan. Tapi jangan pula sampai nanti kebencian kita kepada mereka kita tidak berbuat adil. Kalau adil itu tetap. Misalnya dalam persidangan yang muslim yang salah, misalnya dia menzalimi orang kafir, tetap kita bela kafir. Ya. Kalau dalam bentuk persidangan pengadilan itu tetap kita harus berbuat adil. Jangan membawa kebencian kita itu lalu kita zalimi dia, itu nggak boleh. Karena kalau kita berbuat zalim, siapapun makhluknya, kalau dia berdoa mustajab. Jadi sekafir-kafirnya Donald Trump atau Ahok misalnya, kalau dia dizalimi, dia berdoa kepada orang yang dia zalimi itu supaya orang yang menzalimi itu dapat teguran, dapat bencana, Allah kabulkan itu kan. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan ittaqu da'watal mazlum. Hindarilah ya doa orang yang dizalimi karena mustajab dia. Karena dia makhluk Allah. Karena Allah itu Maha Rahman kan, Maha Pengasih. Allah kasih. Siapapun Allah kasih, yang kafir pun Allah kasih. Betul kan? Tapi Rahim yang Maha Penyayang tidaklah. Kalau hanya sebatas mengasihi, mengasihani, Allah akan berikan kepada siapa pun makhluknya. Mau sekafir apapun tetap Allah kasihani. Tapi kalau sayang Allah, itu sayang Allah hanya kepada orang yang beriman di dunia dan akhirat. Nah, jadi tidak boleh kita berlaku tidak adil. Yang jelas, yang pertama kita jihadnya dengan hati. Kalau kita sudah sanggup, kemudian lebih dari itu, baru jihad dengan apa? Dengan lisan. Melawan orang kafir dengan lisan kita. Misalnya sekarang ini banyak sekali perkataan-perkataan orang kafir itu yang menjelek-jelekan Islam. Kita lawan. Kalau dia sebarkan di Facebook, di Twitter, di Instagram, kita lawan juga. Kita lawan dengan lisan kita. Jangan kita biarkan mereka mengatakan Islam itu teroris, Islam itu kejam. Tidak, Islam itu damai. Kita bela dengan lisan kita. Nah, kalau kita sanggup lebih dari itu, berjihad dengan apa? Dengan harta. Dengan harta kita. Kita infakkan harta kita ini untuk membela Islam, melawan orang-orang kafir itu, orang-orang munafik juga. Misalnya orang munafik itu ada program-program khusus untuk menjatuhkan Islam, membuat misalnya grup-grup di YouTuber mereka, itu ada itu kelompok-kelompok mereka. Kita juga buat kelompok untuk membela Islam, kita danai. Kemudian yang terakhir itu jihad dengan nyawa. Itu yang paling terakhir. Ya, nggak ada keluar lagi, jangan keluar, harus. Misalnya dia ngajak perang, udah depan kita, nggak mungkin. Oh enggak lah, harus kita lawan. Itu dengan nyawa, itu yang terakhir. Kemudian baru level yang keempat tadi, ya, jihad melawan para pelaku maksiat, bahkan bandar-bandarnya, gembong-gembongnya. Nah, kalau ini jihadnya ada 3 tingkatannya. Pertama, melawannya dengan yad. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu
biadi, dengan tangan kekuasaan kita. Kalau kita pejabat ada kemungkaran, kita selesaikan itu, baik dengan kebijakan, dengan tanda tangan, dengan peraturan, atau kita langsung instruksikan kepada pihak pengamanan untuk mengamankan itu. Iya, habis itu dimutasi. Dimutasi. Makanya bagian keamanan itu biasanya banyak mutasinya kan, Pak. Memang ada hikmahnya, diantaranya supaya dia jadi jangan backing juga. Ya, ada juga yang membacking itu. Jadi dia dialihkan juga ada. Atau supaya jangan bisa banyak kerjasamanya di situ. Ada juga hikmahnya, karena saya dengar dari polisi juga begitu. Banyak mutasinya, diantaranya supaya jangan kayak Namrud. Dan program-program itu siapa itu? Geser. Nak geser ya gitu kan. Apa tadi? Kok lupa saja. Jihad melawan kemungkaran itu dengan kekuasaan tangan. Oke. Kemudian kalau tak sanggup, tak punya jabatan kita, tidak bisa dengan tangan kita, dengan lisan, dengan lidah kita, menasehatinya, menyampaikan dengan lidah, mendakwahkannya di forum-forum dengan lidah kita. Kalau tak sanggup juga, baru dengan hati. Hatilah yang membencinya, tak suka kita dengan begitu, tak ridho kita dengan itu. Nah, di bawah hati nggak ada lagi. Kata Rasulullah dalam hadis yang lengkapnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Yang terakhir itu dengan hatinya, mengingkarinya itu, ya, tidak suka dengan itu. Walaysa wara'a dzalika minal iman. Jadi kalau sudah hatinya tidak menolak, kata Rasulullah, berarti tidak beriman lagi nih kawan. Misalnya gini, ada kemungkaran di kampung kita ini, ada misalnya kemaksiatan dalam bentuk misalnya narkoba lah di sini. Dia tahu itu, nggak ada hatinya terpanggil untuk gimana nyarung gitu. Dia ya, bahkan enjoy pula, bahkan menikmati pula ya kan. Dapat apanya gitu? Tips atau apa namanya? Dapat bagian-bagian lah. Yang seperti ini, walaisa wara'a dzalika minal iman. Berarti diragukan keimanan ini, orang beriman atau tidak. Masa membiarkan kemungkaran? Karena ini kalau dibiarkan terus menerus, dia akan menjalar kan? Terus merambat, semakin banyak apa yang akan terjadi? Kalau sudah banyak maksiat ini, apa yang terjadi? Datang azab, musibah. Yang kena siapa? Semua. Nah, itu dia. Maka ketika kita mengingkari kemungkaran itu tanda sayang. Tanda sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita dan kampung kita atau negeri kita. Karena kalau banyak ini yang kena azab bukan hanya orang yang pelaku maksiat itu, pelaku kemungkaran, kita pun kena. Bahkan yang bayi yang baru lahir pun kena kalau datang azab. Kucing yang gak bersalah pun kena. Kupu-kupu yang gak bersalah pun kena. Bayi burung pun yang di pohon kelapa itu bisa mati juga kalau kena azab. Hanya saja nanti begitu akhir zaman, di hari kiamat ada persidangan Allah. Ya kan? Itu saja bedanya. Tapi tetap kena. Dan itu pernah ditanya oleh salah seorang istri Rasulullah. Apakah Allah akan mengajab suatu kaum semuanya kena, yang gak bersalah pun kena? Iya, kata Allah. Kata Rasulullah SAW. Allah ratakan. Kecuali siapa? Kecuali orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau misalnya di kampung ini kita orang yang mengingkari kemungkaran itu betul-betul kita berjuang. Nah, kalau datang azab, insya Allah Allah selamatkan kita. Karena kita sudah berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalaupun kena ya nggak parah lah, begitu maksudnya. Kalaupun kena tidak parah. Saya lihat kalau itu kalau kebaikannya kan habis. Kalau yang pelakunya ini siap-siap aja. Iya, siap. Betul, ada bekalnya, ada ada tamengnya gitu. Jadi begitulah. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, Ustaz, boleh nggak berperang di bulan yang disucikan? Di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, dan di bulan Rajab. Yang 4 ini tadi. Boleh nggak berperang di bulan itu? Nah, ini ada khilaf ulama. Tapi yang khilaf itu maksudnya boleh dan tidak boleh. Yang jelas diperinci. Perang itu ada 2 kata ulama. Yang pertama qitalu ibtida, yang kedua qitalu dafa. Ibtida itu
kita yang mulai perang. Kita yang mulai perang. Yang kedua, kita berperang mempertahankan diri namanya. Nah, kalau mempertahankan diri kapanpun boleh, walaupun di bulan yang disucikan. Nah, begitu misalnya ini kan bulan Dzulhijjah ya. Tiba-tiba ada musuhnya menyerang kampung Bangunsari ini ya, orang kafir. Kadang memerangi kita di bulan Dzulhijjah. Kan nggak boleh berperang, tapi kalau mempertahankan diri boleh. Kalau memulai tidak boleh. Kalau memulai jangan di bulan yang disucikan, di bulan yang lain berperangnya. Kalau memulai, misalnya begini, ini kampung kamu seandainya, ini kampung Bangunsari, sana kampung Sangit, kampung Bangunsari baru, ini lama ini baru kan. Seandainya ini kampung Muslim lah kita ini, yang di sana itu orang-orang kafir, ya aman-aman sentosanya saja, aman-aman sentosa kita ini. Tapi ya di kampung kita sebelah itu orang-orang kafir itu terlalu melampaui batas, sehingga para pemimpinnya menzolimi orang kampung di situ, sehingga orang kampung itu minta tolong sama kita. Udahlah, nampak kali jahatnya pemimpin, tolonglah kami dizolimi, hak kami tidak dipenuhi gitu, tolonglah bantu kami, cobalah lawan mereka. Kalau yang seperti ini kita duluan mulai kan. Yang seperti ini jangan bulan Dzulqa'dah, jangan bulan Dzulhijjah, jangan bulan Muharram, dan jangan bulan Rajab. Itu dia. Demikian yang kita sampaikan. Ada 3 menit lagi. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa kita jawab, dijadikan PR jelasnya. Demikianlah kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hidangannya Pak, silakan. Sambil apa ya? Berdosa enggak Ustaz kalau aku bilang